Halo sahabat YouTube, jumpa lagi dalam channel YouTube Berbagi Cerita Cinta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman sukses memberikan ASI eksklusif kepada anak saya. Pada saat itu, saya bisa memberikan dia ASI eksklusif usia 0 sampai 6 bulan dan juga terus berlanjut dengan makanan pendamping hingga usia bayi saya itu 1 tahun 3 bulan. Nah, perlu diketahui, air susu ibu merupakan makanan terbaik untuk bayi pada kehidupan pertamanya. Banyak sekali manfaatnya untuk, bayi, karena banyak memang, yang terkandung dalam ASI itu, dan juga ada antibodinya juga di sana sehingga bayi bisa lebih sehat. Selain itu, manfaat dari memberikan ASI atau menyusui ini juga bisa dirasakan oleh seorang ibu, di mana memberikan ASI ini juga lebih mudah dibandingkan misalnya menyiapkan susu formula. Apalagi pada saat malam-malam hari gitu kan, kondisi masih ngantuk gitu, jadi lebih gampang. Nah, dengan memberikan ASI, dengan cara menyusui, badan saya ini juga, pasca melahirkan itu, cepat sekali turun berat badannya kembali pada berat badan normal seperti sebelum saya hamil. Itu pengalaman yang saya alami kemarin. Kemudian proses menyusui itu juga bisa mengaktifkan hormon oksitosin atau hormon cinta, sehingga memang tak jarang saat menyusui itu terasa rileks, nyaman. Nah, itu juga bisa memperkuat bonding antara ibu dan juga bayi. Selain itu juga menyusui atau memberikan ASI juga bermanfaat secara ekonomis, ya jadi kita nggak perlu keluar uang untuk membeli susu formula gitu kan ya. Jadi karena sedemikian banyaknya manfaat dari memberikan ASI atau menyusui, sehingga memang meniatkan dari awal bahwa saya harus bisa memberikan yang terbaik untuk anak saya. Nah, karena sudah meniatkan, jadi pada saat persalinan, saya dan juga bidan memang sudah, apa ya, melakukan yang namanya inisiasi menyusui dini. Stimulasi ini sangat penting, inisiasi menyusui dini untuk mensukseskan ASI eksklusif. Karena dengan stimulasi di awal sehingga ini akan, apa ya, menjadi terekam gitu loh oleh si bayi, sehingga dia secara naluri dia akan mau menyusui. Selain itu, setelah inisiasi menyusui dini, saya juga rutin setiap 2 jam untuk melakukan stimulasi. Walaupun pada saat itu ASI-nya belum keluar, karena kalau di pengalaman kemarin, hari kedua itu baru keluar seperti kolostrum ya, itu hanya setetes, 2 tetes, warnanya itu agak kekuningan. Nah, kemudian ASI saya baru lancar itu di hari ketiga, hari keempat. Jadi memang butuh proses gitu. Tapi jangan pernah menyerah, harus tetap melakukan stimulasi walaupun belum keluar. Jadi saya membuat alarm dan juga kerjasama dengan suami karena memang suami sangat mendukung untuk memberikan ASI eksklusif kepada anaknya, sehingga dia memang, apa ya, memberikan saya support agar saya tetap menyusui itu, walaupun pada saat itu posisinya belum keluar ASI-nya. Tak jarang juga pada saat itu saya bingung, kasihan anaknya apa, ASI susu formula. Tapi dia yang, tetap ngingetin, "Jangan jangan kasih susu formula, tetap ASI," gitu. Dan di situ pun juga dijelaskan bahwa memang kalau hari pertama kelahiran, hari kedua, hingga ya masih awal-awal itu, lambung bayi itu kalau nggak salah masih kecil, jadi hal yang wajar kalau ASI-nya cuman yang keluar hanya baru tetes, 2 tetes, gitu. Tapi harus rutin diberikan, setiap 2 jam itu wajib untuk menyusui. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah hindari stres dan juga atau yang lebih tepatnya seorang ibu harus rileks, banyak istirahat tentunya.
Ya memang jadi tantangan ya, habis melahirkan itu kan capek ya, tetapi itulah kita harus meniatkan saat waktunya istirahat atau saat anak tidur, istirahat. Kemudian pada saat, biasanya jadi kita buat alarm setiap 2 jam menyusui, dan urusan misalnya kayak cucian, memasak, itu dilupain aja deh dulu, bersih-bersih itu dilupain dulu. Jadi fokus dulu untuk bisa menyusui. Jadi saya waktu itu selama sebulan hanya di kamar aja, jadi ya keluar untuk mandi ya pasti ya. Jadi fokusnya untuk menyusui itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana asupan nutrisi yang dimakan oleh seorang ibu. Bidan di tempat saya melahirkan itu berpesan, "Lihat itu sapi, dia makannya rumput dan juga daun-daun, produksi susunya melimpah," gitu. Nah, begitupun juga kita, harus banyak makan sayur-sayuran, khususnya sayuran-sayuran hijau, dan juga harus banyak minum air putih. Jadi pada saat itu saya memang banyak-banyak minum air air putih, kemudian menu makanannya itu banyak sayur, sehingga produksi ASI bisa lebih melimpah. Saya juga rajin memompa ASI. Jadi saat misalnya karena kan ada 2 nih, eee, payudara yang memproduksi ASI. Satunya misalnya sudah disedot, yang satunya masih belum, saya pompa. Terus hasilnya itu saya taruh di kulkas. Begitu selanjutnya. Dan akhirnya memang produksi ASI saya melimpah sekali. Bahkan itu, freezer di kulkas itu selalu penuh. Selain itu juga, karena saya akan tinggal kerja gitu ya, jadi stok itu harus tetap ada, supaya saat pulang kerja, maksudnya saat ditinggal kerja, pasti tetap tercukupi. Nah, sentuhan bayi terhadap menyusui ini sangat penting. Jadi pada saat saya pulang dari kerja, saya selalu mengutamakan adalah direct breastfeeding, atau direct breastfeeding atau menyusui langsung gitu, jadi bukan dengan pompa. Hanya di kantor aja saya pompa, jadi sampai rumah tetap saya menyusui bayi saya. Jadi itu juga akan mempengaruhi produksi dari ASI. Nah, demikian dulu yang bisa saya bagikan terkait dengan bagaimana apa-apa saja yang perlu diperhatikan, yang perlu dipersiapkan saat akan, eee, ingin sukses dalam program ASI eksklusif ini. Dalam perjalanan saya menyusui memang banyak sih hal-hal tantangan-tantangan yang saya hadapi, tetapi hal tersebut bisa dilewati. Ya seperti hanya, sakit payudaranya ataupun payudara tersumbat, itu saya pernah mengalami. Nanti di video berikutnya mungkin saya akan bisa bahas itu, mungkin bisa menjadi sharing yang bermanfaat untuk yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini.